alam yang telah membimbing kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga kita bisa menikmati nikmat ilmu yang sama-sama kita tekuni sekarang. Ibu pengawas bina yang saya hormati dan Bapak Ibu guru yang saya hormati pula, lagi-lagi saya sampaikan suatu kehormatan tersendiri pada pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam tempat ini. Yang pertama tadi kita sudah mendapatkan penguatan-penguatan apa yang harus kita lakukan ke depannya, dan alhamdulillah beliau juga ikut dan ingin memberikan sumbangsinya bagaimana anak-anak kita di sini tetap eksis seperti anak-anak sekolah yang lain, karena pada dasarnya semua anak berhak mendapatkan pembelajaran yang layak. Dari langsung saja Bapak dan Ibu guru mohon izin seperti yang disampaikan oleh pembawa acara bahwa sesi kedua ini adalah penyampaian visi misi dan tujuan sekolah yang telah kita rumuskan dari bulan Juni sebenarnya, tapi karena ada perbaikan-perbaikan, mohon izin Bu pengawas, ada beberapa perbaikan yang sebenarnya harus dikonsultasikan perbaikan-perbaikannya, tapi mudah-mudahan ini waktu yang tepat dan belum terlambat kita untuk merevisi apabila nanti ada perbaikan-perbaikan yang perlu kita sisipkan di visi misi dan tujuan sekolah SD 2 Sekotong Timur. Baiklah Bapak dan Ibu guru, kita mulai dari slide pertama, dan tapi kebetulan karena ini sudah dibuatkan video, tidak ulang lagi di PDF, dan nanti pelan-pelan kita ikuti. Nah, presentasi visi misi sekolah SD 2 Sekotong Timur, nah ini sekedar selayang pandang sebagai hiburan kita, aktivitas kita setiap harinya yang rangkum menjadi ada beberapa, tidak semua yang ditampilkan, ada beberapa observasi yang sebelum, dan ada pembelajaran anak-anak kita yang pembelajaran di alam dan sebagainya, menciri khaskan kita di sini di lingkungan yang berhubungan langsung dengan alam dan keakraban anak-anak dengan buku. Tiap hari anak-anak kita membiasakan membersihkan lingkungan. Selanjutnya karakter siswa, kemudian kegiatan-kegiatan intak, dan selanjutnya kegiatan-kegiatan guru, ya, guru yang lagi membersihkan dan sebagainya, ya. Nah itu tadi sedikit selayang pandang untuk memotivasi hari-hari kita bekerja di sini, supaya apa yang disampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu pengawas tadi, hari ini kita berharap akan lebih baik, ya, dari hari kemarin, ya, dan itu kita tingkatkan tiap harinya, dan insya Allah kita selalu ada progres, walaupun langkah-langkah kecil, tapi insya Allah ada kemajuan. Gitu kiranya Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya kita menelaah maksud dan tujuan presentasi visi misi dan tujuan sekolah kita. Yang pertama, sebagai pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PNN. Yang kedua, sebagai upaya memprestasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah itu maksud tujuan secara umum yang ingin kita sampaikan pada saat ini. Nah selanjutnya timbul pertanyaan, apa itu visi misi? Nah secara singkat dan umum,
Dan ini saya ambil garis besarnya Bapak dan Ibu, dan nanti catatan dan pengertian lebih panjangnya nanti ada di slide berikutnya. Visi adalah keinginan atau cita-cita di masa depan. Sedangkan misi adalah bagaimana dapat mewujudkan cita-cita tersebut di masa depan. Itu sebagai garis besarnya supaya kita lebih cepat mengingatnya. Dan nanti adapun penjabaran lebih lengkapnya akan ada di slide berikutnya. Tapi paling tidak dengan garis besar ini kita langsung dapat mengingatkan simpulnya. Dan insya Allah biasanya kalau kita sudah mengingat simpulnya, insya Allah ranting-rantingnya akan mengikuti dah. Itulah konsep pembelajaran kalau umur-umur kita yang sudah seperti ini. Kalau umur-umur kita seperti ini dijejali dengan slide-slide yang panjang dan lebar 3 halaman misalnya, insya Allah keluar ruangan ini lupa lagi. Nah, jadi paling tidak dengan 2 kalimat ini insya Allah nanti paling tidak sampai rumah insya Allah diingat, dan besoknya masih diingat lagi. Nah, itu yang saya harapkan, dan nanti pengertian panjang lebarnya ada di slide berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru yang saya hormati, selanjutnya, nah inilah yang saya tadi maksudkan. Nah, tadi secara umum ini lebih spesifik lagi masuk kepada visi misi sekolah, visi misi sekolah secara umum, di mana visi sekolah adalah harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Visi sekolah berfungsi sebagai harapan bersama seluruh warga sekolah, sekaligus seluruh stakeholder di masa mendatang, berdasarkan tujuan pendidikan menengah, potensi dan karakteristik sekolah, peserta didik, masyarakat dan daerah, serta tuntutan masa yang akan datang. Nah, selanjutnya, sedangkan misi sekolah memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, kemudian merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Kemudian nomor C-nya menjadi dasar program pokok sekolah atau madrasah, menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah atau madrasah, memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah, kemudian memberikan keluasan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah yang terlibat. Kemudian dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah, dan diputuskan oleh rapat dewan pendidikan yang dipimpin oleh kepala sekolah. Kemudian disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, dan selanjutnya ditinjau dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perilaku yang kita inginkan. Nah, jadi ini mulai mengerucut kepada visi misi sekolah. Yang tadi adalah visi secara umum. Nah, selanjutnya ini adalah mulai mengerucut kepada apa yang diinginkan oleh sekolah, mulai terbentuk kerangka-kerangka pikiran yang harus kita berbuat ke depannya. Jadi tanpa kerangka-kerangka pikiran yang belum fix atau belum lengkap, kita nanti jalannya takut berani, apa iya. Nah, kalau sudah disepakati bersama visi misi sekolah, insya Allah setahun kita berjalan, walaupun nanti ada evaluasi tersendiri, nanti akan sebagai masukan visi misi tahun depan. Jadi konsepnya apabila ini sudah disetujui, akan menjadi pedoman kita dalam 1 tahun melaksanakannya. Dan nanti pada saat perjalanan waktu ada sesuatu yang kurang, nanti akan direvisi dan akan disepakati di tahun berikutnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah ini masih berjalan karena video. Nah ini kita ambil satu visi sekolah ya, yang cuman ini lemahnya tulisannya lupa kita edit agak hitam. Beriman
dan bertakwa, berprestasi, cinta lingkungan hidup, serta berbudaya. Mohon izin Ibu Pengawas, karena kemarin lumayan panjang visi visinya, dan mudah-mudahan masih ada waktu untuk direvisi, dan nanti kalaupun ada masukan dan bimbingan dari Ibu Pengawas, insya Allah masih bisa direvisi. Karena mohon izin Ibu Pengawas juga, dan mohon maaf sekali karena kurikulum juga masih dalam tahap penjabaran visi misi yang saya buat. Karena bukan dalam artian kita tidak berusaha, cuman segala-galanya kita berangkat dari nol. Akhirnya konsepnya kita ambil kayu, kita siapkan tungkunya dan sebagainya, akhirnya sedikit mengalami keterlambatan. Jadi walaupun terlambat, kita sudah punya kerangka awal yang kita sudah laksanakan mulai dari bulan Juli. Jadi sekolah dalam artian tidak berjalan tanpa pedoman gitu. Nah selanjutnya misi yang kita kembangkan dari visi tadi ada 8. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai ajaran dan perintah agama yang dianut. Kemudian mengembangkan moralitas dan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan. Yang ketiga, menanamkan sikap anti narkoba pada seluruh warga sekolah sebagai bentuk penguatan pendidikan karakter untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Dan mohon izin, mungkin agak aneh kok sekolah gunung ingin berbicara narkoba. Sekarang narkoba sudah menjalar dari tulang sumsum, walaupun dari gunung pun sudah mulai ada isu-isu tentang barang yang tidak enak kita sebutkan ini. Jadi yang beranikan diri untuk memasukkan dia dalam visi misi walaupun agak aneh, tapi perlu kita antisipasi karena derasnya arus informasi